Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Haris yang akan mengajak kalian belajar matematika. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan. Kalaupun ada yang sakit, Pak Haris doakan supaya lekas sembuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita mulai pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 4, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini silakan bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Memahami konsep persamaan linier satu variabel. Kalimat-kalimat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya, yaitu yang pertama, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Kemudian pernyataan berikutnya, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Kemudian, suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Kemudian, suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena kalimat di atas adalah pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalimat yang bernilai benar. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kemudian contoh berikutnya, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, itu tadi adalah kalimat yang bernilai benar. Kemudian yang ketiga, kalimat yang bernilai salah. Contoh pertama, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini. Ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian contoh berikutnya, 6 dikali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1, hasilnya 7. Kelompok kalimat 2 dan kalimat 3 merupakan kelompok kalimat berita atau deklaratif yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. Kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya disebut dengan kalimat tertutup atau disebut juga pernyataan. Berikutnya, ayo kita amati. Nomor 1, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. 2. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. 3. 2 ditambah A sama dengan 8. Kemudian yang keempat, X ditambah 28 sama dengan 40. Kemudian yang kelima, X tambah 4 sama dengan 10. Dapatkah kalian menentukan nilai kebenaran kelima kalimat di atas? Kalimat-kalimat di atas tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya sebab ada unsur yang belum diketahui nilainya. Kalimat 1 bergantung pada kota X. Kalimat 2 bergantung pada provinsi S. Kalimat 3 bergantung pada nilai A. Kemudian kalimat 4 bergantung pada X dan kalimat 5 bergantung pada X. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Unsur tertentu dalam setiap kalimat terbuka disebut variabel. Kalimat 1, coba perhatikan.
Kalimat 1 akan menjadi kalimat tertutup jika X diganti Jakarta dan menjadi kalimat yang bernilai benar. Namun jika X diganti selain Jakarta, maka kalimat 1 bernilai salah. Kemudian kalimat 2 akan menjadi kalimat tertutup apabila S diganti Gorontalo dan menjadi kalimat yang bernilai benar. Namun jika S diganti selain Gorontalo, maka kalimat itu bernilai salah. Kemudian kalimat 5 akan menjadi kalimat tertutup apabila X diganti dengan suatu bilangan. Jika diganti 6, maka kalimat bernilai benar. Dan jika diganti selain 6, maka kalimat bernilai salah. Pengganti variabel yang berupa bilangan disebut konstanta. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Kemudian variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan X, Y, atau A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Contoh nomor 1, 2 dikurang N sama dengan 1. Merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu N. Nomor 2, Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel Y. Nomor 3, X tambah 7 sama dengan 9. Merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel X. Keempat, 4 tambah B lebih dari 10. Merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel B. Nomor 5, 2A dikurangi 4 kurang dari 31. Merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel A. Suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh satu atau lebih anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan, sehingga kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar. Pengganti variabel tersebut dinamakan selesaian. Himpunan semua selesaian dalam kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian atau himpunan selesaian. Kemudian contoh berikutnya nomor 1, X tambah 2 sama dengan 6. Pengganti X yang benar adalah 4. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan 4 dan himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung awal 4. Yang kedua, P adalah bilangan ganjil. P elemen bilangan dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Pengganti P supaya pernyataan bernilai benar adalah 1, 3, 5, 7, 9 karena bilangan ganjil. Jadi himpunan selesaiannya adalah dalam kurung awal 1, 3, 5, 7, 9. Yang ketiga, 5X tambah 2 sama dengan 9 dengan X elemen himpunan bilangan asli. Tidak ada pengganti X yang membuat pernyataan menjadi benar. Jadi himpunan selesaiannya adalah himpunan kosong atau tidak ada anggotanya sama sekali. Selanjutnya, ayo kita amati, perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut. A, X tambah 7 sama dengan 9. Kemudian 4 tambah B lebih dari 10. Lalu 4X dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 8X. Selanjutnya 2A dikurangi 4 kurang dari 31. Kemudian X tambah 10Y sama dengan 100. Kemudian M sama dengan 8. Berikutnya 2P sama dengan 10. Lalu negatif 3Y dikurangi 3 sama dengan 4Y tambah 8. Kemudian 13 dikurangi 2M sama dengan 9M.
lalu X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kalimat-kalimat terbuka di atas memiliki variabel. Kedua sisi dihubungkan oleh tanda sama dengan atau pertidaksamaan. Pertidaksamaan bisa tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A, bentuk A, C, F, G, dan H merupakan persamaan linier satu variabel atau PLSV. Bentuk E merupakan persamaan linier dengan dua variabel, yaitu X dan Y. Bentuk J merupakan persamaan kuadrat dengan satu variabel. Kemudian bentuk B, D, dan I merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Untuk menulis kalimat sebagai suatu persamaan, kalian harus mencari kata kunci seperti adalah atau sama dengan untuk menentukan letak tanda sama dengan. Contoh 1. Tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Yang A, jumlah suatu bilangan N dan 7 adalah 15. Maka menjadi N ditambah 7 sama dengan 15. Jadi persamaannya adalah N tambah 7 sama dengan 15. Berikutnya yang B, selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Maka jadinya Y dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi persamaannya adalah Y dikurangi 7 sama dengan 3. Berikutnya yang C, hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 30. Menjadi 5G sama dengan 30. Jadi persamaannya adalah 5G sama dengan 30. Contoh berikutnya, sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam babak penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisakan 96 siswa untuk babak berikutnya. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan banyak siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi semula. Alternatif penyelesaiannya, pertama kita buat terlebih dahulu kolom-kolom, ada 6 kolom, kemudian soalnya yang tadi kita pecah-pecah atau kita potong-potong supaya lebih mudah. Kolom yang pertama kalimat, kolom yang kedua banyaknya siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi mula-mula. Kemudian kolom berikutnya dikurangi, ini sesuai dengan soal ceritanya ya. Kemudian kolom berikutnya banyaknya siswa yang tereliminasi. Kemudian kolom berikutnya sama dengan. Kolom terakhir banyaknya siswa yang tersisa. Nah, misalkan variabel S adalah banyak siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi mula-mula. Kemudian persamaannya tadi kan banyak siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi mula-mula dimisalkan S, maka kita tuliskan S. Kemudian dikurangi, kita tulis tanda negatif atau pengurangan. Kemudian banyaknya siswa yang tereliminasi ada 24. Kemudian sama dengan, kita tulis tanda sama dengan. Kemudian banyaknya siswa yang tersisa yaitu 96. Jadi persamaannya adalah S dikurangi 24 sama dengan 96. Selanjutnya menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel, tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Setiap langkah yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan menghasilkan persamaan ekuivalen. Apakah yang dimaksud dengan persamaan ekuivalen? Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, X tambah 1 sama dengan 3. Yang kedua,
X tambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga, 2X ditambah 2 sama dengan 6. Bagaimanakah himpunan selesaian dari ketiga persamaan di atas? Ketiga persamaan tersebut memiliki himpunan selesaian yang sama. Persamaan di atas disebut dengan persamaan yang ekuivalen atau persamaan yang setara. Selanjutnya menyelesaikan persamaan. Persamaan yang pertama, X tambah 1 sama dengan 5. Pertanyaannya, berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar? Nah, selesaiannya adalah X sama dengan 4. Ya, kenapa kok bisa 4? Ini seperti tebak-tebakan ya. X itu adalah sebuah bilangan. Bilangan berapa yang jika ditambah 1 sama dengan 5? Nah, maka jawabannya adalah 4. Kemudian kita bisa mengecek kebenarannya, yaitu sebagai berikut. X tambah 1 sama dengan 5. Huruf X atau variabel X ini kita ganti dengan selesaian 4. Maka menjadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 5 sama dengan 5. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama, maka jawabannya benar. Kemudian persamaan berikutnya, 4 tambah M sama dengan 11. Pertanyaannya, berapakah nilai M supaya persamaan bernilai benar? Maka selesaiannya adalah M sama dengan 7. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian untuk mencari selesaian ini bisa menggunakan cara lain, yaitu 4 tambah M sama dengan 11. Kemudian 4, angka 4-nya ini yang di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Yang semula positif, tandanya menjadi negatif. Nah, menjadi M sama dengan 11 dikurangi 4. Nah, 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Kemudian persamaan berikutnya nanti silakan dicari sendiri. Kemudian persamaan X dikurangi 9 sama dengan 20. Pertanyaannya, berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar? Selesaiannya adalah X sama dengan 29. Cara lainnya yaitu X dikurangi 9 sama dengan 20. Angka negatif 9 kita pindah ruas, yang semula negatif 9 menjadi positif 9. Maka menjadi X sama dengan 20 tambah 9 sama dengan X sama dengan 29. Untuk persamaan berikutnya silakan bisa dihitung sendiri sebagai latihan. Contoh soal, tentukan himpunan selesaian dari 12 tambah X sama dengan 40. Alternatif penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya, yaitu 12 tambah X sama dengan 40. Kemudian langkah berikutnya, angka 12 supaya yang di ruas kiri menjadi 0, maka harus dikurangi dengan negatif 12 ya. Jadi dikurangi 12. Yang di ruas kiri dikurangi 12, yang di ruas kanan juga dikurangi 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0, maka yang di ruas kiri tinggal X. Kemudian yang di ruas kanan 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Jadi X sama dengan 28. Kemudian bisa juga cara lain, yaitu 12 tambah X sama dengan 40. Kemudian angka 12 kita pindah ruas ke sebelah kanan, yang semula tandanya positif menjadi negatif. Maka X sama dengan 40 dikurangi 12. 40 dikurangi 12 hasilnya adalah 28. Contoh soal berikutnya, Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula. Alternatif penyelesaiannya, kata-kata banyak kue semula dikurangi banyak kue yang dimakan Andi.
dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman sama dengan banyak kue yang tersisa. Variabel misalkan B adalah banyak kue dalam kemasan semula, maka persamaannya B yaitu banyak kue dalam kemasan semula dikurangi banyak kue yang dimakan Andi yaitu 8, kemudian dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman yaitu 11, sama dengan kue yang tersisa yaitu 23. Maka B dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23. Kemudian kita sederhanakan angka negatif 8 dan negatif 11 itu kita gabungkan atau kita hitung menjadi B dikurangi 19 sama dengan 23. Selanjutnya angka negatif 19 supaya menjadi 0, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 19, maka hasilnya B dikurangi 19 tambah 19 sama dengan 23 tambah 19, maka B sama dengan 42. Jadi banyak kue berwarsa dalam kemasan semula adalah 42 kue. Selanjutnya menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Pada kegiatan sebelumnya kalian telah menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada persamaan yang ekuivalen untuk menyelesaikan suatu persamaan. Pada kegiatan ini akan diperluas lagi dengan menggunakan operasi perkalian dan pembagian untuk menyelesaikan persamaan. Contoh, tentukan himpunan selesaian dari setiap persamaan linear dua variabel berikut. 3x tambah 1 sama dengan 7. Nah, alternatif penyelesaiannya 3x tambah 1 sama dengan 7. Kemudian kedua ruas ditambahkan negatif 1 atau dikurangi 1 supaya angka satunya menjadi 0. Maka menjadi 3x tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 7 dikurangi 1. Maka menjadi 3x sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan 3 dipindah ruas menjadi 6/3. Jadi yang semula perkalian menjadi pembagian, maka x sama dengan 6 dibagi 3, maka x sama dengan 2. Atau bisa juga dengan mengira-ngira atau seperti halnya tebak-tebakan. 3 dikali berapa yang hasilnya 6, nah maka x nya adalah 2. Jadi himpunan selesaiannya adalah 2. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel 5m ditambah 4 sama dengan 2m tambah 16. Alternatif penyelesaiannya, pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu 5m tambah 4 sama dengan 2m tambah 16. Kemudian kita kelompokkan yang ada variabel dikumpulkan dengan yang ada variabel, yaitu m dengan m, kemudian angka dengan angka. Maka angka 4 atau positif 4 kita pindah ke ruas kanan, yang semula 4 tandanya positif menjadi negatif 4. Kemudian 2m yang semula berada di ruas kanan kita pindah ruas ke kiri, yang semula tandanya positif menjadi negatif, maka menjadi 5m dikurangi 2m sama dengan 16 dikurangi 4. Kemudian kita sederhanakan 5m dikurangi 2m menjadi 3m, kemudian 16 dikurangi 4 hasilnya 12. Nah, kemudian kita sederhanakan 3m supaya menjadi m ini harus dibagi 3, maka 3 ini kita pindah ruas, yang semula perkalian pindah ke kanan menjadi pembagian.
maka M sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi himpunan selesaian dari persamaan 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16 adalah 4. Contoh berikutnya, tentukan selesaian dari persamaan 2 kali dalam kurung X dikurangi 4 tambah 5X sama dengan 34. Alternatif penyelesaiannya, sebelum menyelesaikannya, kita harus menyederhanakan bentuk aljabar di sisi kiri. Nah, kita tulis dulu soalnya 2 kali dalam kurung X dikurangi 4 tambah 5X sama dengan 34. Nah, kemudian kita hitung, karena ada tanda kurung, maka perkaliannya satu-satu. Jadi 2 dikalikan X jadinya 2X, 2 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, maka menjadi seperti ini, 2X dikurangi 8 tambah 5X sama dengan 34. Kemudian kita hitung 2X ditambah 5X sama dengan 7X dikurangi 8 sama dengan 34. Kemudian kedua ruas kita tambah 8 menjadi seperti ini, maka 7X dikurangi 8 tambah 8 sama dengan 34 tambah 8, maka menjadi 7X sama dengan 42. Kemudian kita pindah ruaskan yang angka 7, semula di kiri tandanya perkalian, pindah ke kanan jadinya pembagian, maka X sama dengan 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Jadi himpunan selesaian dari persamaan tersebut adalah 6. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dengan makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Jangan lupa sholat, ngaji, dan doakan yang terbaik buat orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.